titip jualan di warung di part kedua. Saya akan jelaskan kepada teman-teman bagaimana step by step untuk teman-teman bisa melakukannya. Simak terus. Kenalkan, saya Guntur TS, spesialis titip jual atau praktisi. Nah, di step kedua, titip jualan di warung, yang teman-teman harus mengerti adalah cara mengelolanya. Selain dari kita langsung action untuk melakukan adanya penjualan di tahap pertama ini, dan teman-teman harus mengerti juga bagaimana mencatatnya supaya di penjualan kedua nanti teman-teman ingat gitu. Jadi catatan untuk buku-buku yang simpel itu sangat membantu untuk teman-teman besok di hari Senin sampai Sabtu itu teman-teman bisa memulai dengan hari dan lokasi yang berbeda. Contoh teman-teman untuk bisa melakukannya ya, kita bagi Senin sampai Sabtu ya. 1, 3, 4, 5, 6. Di 6 hari ini teman-teman bisa melakukan repeat order, penjualan ulang, karena sistem titip jual ini adalah yang tidak bisa hilang. Jadi kita setiap hari dengan aktifnya kita melakukan penjualan ulang untuk penjualan kita. Di kebalikan itu memang kita harus di awal produksi sendiri, apapun ya teman-teman yang di luar sana produksikan. Dan kalau saya pribadi, saya produksi kacang bawang, kacang tojin, kacang 1000 ataupun 500 rupiah. Ini step yang teman-teman bisa ambil pelajarannya. Untuk apa? Untuk kita bisa setiap hari menghasilkan. Ya nggak banyak, ya sedikit. Namanya di awal itu merintis tidak mungkin besar, tapi kecil-kecil supaya kita tahu polanya. Jadi dari Senin sampai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi di 6 hari ini kita ada putaran. Itu manfaatnya ketika kita mencatat setiap penjualan yang ada. Nah, di dalam penjualan itu nanti ada teman-teman, yang pertama ya, dari total teman-teman bawa setiap harinya itu ada berapa piece, ada berapa ikat. Nah, contoh ada 50 ikat dikali itu modalnya berapa ya. Contoh modalnya itu 1 ikat itu untuk saya modalnya untuk ke warung atau toko kelontong itu, contoh saya bawa 50 ikat itu bermodalkan 20.000. Nah, total itu kan 1 juta ya. Nah, 1 juta ini contoh bahan yang kita bawa. Nah, yang kedua itu kan seluruh dari hari ke-1 sampai hari ke-6 itu kan tentu ada sisa. Nah, dari sisa itu kembali lagi bukti manfaatnya kita mencatat setiap penjualan itu per warung-warung itu kan pasti ada sisa. Jadi di situ nanti berkurangnya. Oke. Itu pencatatan kedua yang harus teman-teman mengerti. Nah, pencatatan yang ketiga, uang keluar. Tentu waktu kita keluar itu kan kita jajakan itu kan pakai minyak, bukan pakai air. Makan siang. Nah, kalau teman-teman botot ya bagus, atau minum, apapun yang kita keluarkan dari uang penjualan ini harus kita catat. Ini catatan yang ketiga. Catatan yang keempat adalah saya menyebutnya ini pengeluaran ya, pengeluaran. Nah, ini beres. Nah, yang keempat ini kita toko baru. Ada berapa toko baru di hari waktu kita penjualan itu yang kita lakukan, yang kita dapatkan. Saya sarankan untuk seorang pemula itu
kalau bisa mengejar 5 toko baru bagus, karena kalau kita rutin jualannya, kita hitung sampai merah saja jualannya, jadi ada 5 tempat baru toko atau warung yang kita datangi itu dikali 30 hari, teman-teman ada 150 warung. Nah ini secara offline yang saya lakukan, jadi teman-teman juga masih efektif kok untuk kita lakukan penjualan secara offline. Nah secara online saya akan hijrah juga ke sana lama-lama, karena semua kan pakai ilmu. Kalau nggak ada ilmunya ya jong, ya kan. Jadi ini salah satu teman-teman bisa ambil hikmahnya dari ya ini pengalaman yang saya jalani setiap hari, bukan teori. Ini step kedua untuk titik jualan di warung yang teman-teman bisa ambil pelajarannya. Secara offline pun kalau kita nggak belajar dasarnya, ya ini sebelum teman-teman mau berkecimpung jualan keluar gitu ya, semua pakai ilmu, semua pakai step by step. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan tulis di kolom komentar. Subscribe channel ini jika bermanfaat. Saya doakan lancar usaha teman-teman apabila di luar sana teman-teman sebagai pemula. Assalamualaikum.